Permohonan pra-peradilan Firly Bahuri di kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo kandas. Dengan ditolaknya upaya pra-peradilan Firly ini, sejumlah pihak mendesak agar penyidik Polda Metro Jaya segera menangkap dan menahan Firly. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Gugatan itu berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan kepada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Hakim Tunggal Imelda Herawati yang memimpin jalannya persidangan menilai dalil dalam gugatan Firly bukan ranah pra-peradilan. Selain itu, hakim juga menyatakan Firly Bahuri menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan pra-peradilan. Oleh karenanya, penetapan tersangka tidak bisa dibatalkan dan selanjutnya dilanjutkan ke persidangan tindak pidana korupsi. Majelis juga menyatakan seluruh bukti dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan yang menjerat Firly sah berdasarkan aturan yang berlaku. Jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menanggapi hasil pra-peradilan yang tidak diterima oleh majelis hakim, Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri mengatakan akan menghormati putusan dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan tentulah kita akan ikuti proses hukum, due process of law. Kita berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang. Karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan haruslah juga mewujudkan tujuan penegakan hukum, diantaranya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tolong tidak ada yang membangun opini menghakimi seseorang itu bersalah. Kita patuhi azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, bukan praduga bersalah, presumption of guilt. Tolong ini dipahami. Sejumlah mantan pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan Yudi Purnomo tampak hadir dalam pembacaan putusan sidang pra-peradilan Firly. Usai sidang, para mantan pegawai KPK ini berharap penyidik Polda Metro Jaya segera menangkap Firly. Terlebih putusan pra-peradilan menguatkan penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri. Jadi tentunya dengan adanya putusan ini, semoga kemudian penyidik bisa mengambil langkah untuk segera menuntaskan penanganan perkara dan tentunya terkait dengan penahanan. Ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Bahwa dengan ditolaknya permohonan ini, Polda Metro Jaya bergerak cepat ya untuk kemudian melakukan kembali pemeriksaan terhadap Pak Firly dan kemudian dilakukan penahanan. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Polisi memiliki 91 saksi, alat bukti surat dan dokumen untuk menetapkan Firly tersangka. Meski begitu, Firly belum ditahan walaupun sudah diperiksa 2 kali sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.